Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurul Aprilianti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut Angkatan 8 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis isu global mengenai pandemi COVID-19. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada Rabu, 11 Maret 2020. Penetapan tersebut didasarkan pada sebaran 118.000 kasus yang menjangkiti 114 negara. Sebelumnya, COVID-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Dari kasus COVID-19 dapat kita buat analisis pentahelix sebagai berikut. Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID telah mengidentifikasi sejumlah sektor non-pemerintah menjadi substitusi sumber daya dalam situasi krisis yang disebut sebagai pendekatan pentahelix. Pentahelix merupakan salah satu pendekatan yang digunakan pemerintah untuk melibatkan 4 sektor unsur non-pemerintah yang lain dalam percepatan penanganan COVID, yaitu masyarakat, akademisi, media, dan lembaga swasta. Masyarakat menjadi sumber daya utama dalam penanganan respon, khususnya sebagai perespon awal. Berbagai bentuk kontribusi dan inisiatif yang muncul di masyarakat menjadi modal sebagai bagian dari penanganan respon COVID di lingkungan masyarakat. Peran masyarakat dalam penanganan COVID dapat berupa kegiatan berbasis komunitas, relawan kemanusiaan maupun organisasi masyarakat sipil. Akademi melalui sejumlah perguruan tinggi di tanah air telah melakukan sejumlah riset, dukungan teknis, hingga edukasi di masyarakat sejak pertama munculnya kasus COVID. Media memberikan kontribusi signifikan dalam membantu pemerintah sebagai sarana komunikasi ke masyarakat sebagai bagian dalam upaya membangun kesadaran dan penyebaran COVID. Pentingnya, dukungan media juga menjadi filter untuk mencegah penyebaran informasi salah atau hoax. Lembaga swasta juga mengalami dampak signifikan akibat sejumlah kebijakan terkait pembatasan akses yang mengharuskan penghentian sementara sejumlah aktivitas ekonomi. Namun, di sisi lain, lembaga swasta dalam upaya percepatan penanganan COVID juga telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam bentuk dukungan pendanaan, sumber daya manusia, peminjaman aset, ataupun infrastruktur usaha yang dimiliki. Baik, setelah dilakukan peranalisis identifikasi isu mengenai pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode pentahelix, saya, Nisa, akan melakukan penapisan dari beberapa isu masalah mengenai pandemi COVID-19 menggunakan metode USG. Terdapat 3 kriteria yang dinilai menggunakan metode USG. Yang pertama adalah urgency, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Selanjutnya adalah growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Lalu kelompok kami menemukan 4 masalah mengenai isu tentang COVID-19, yaitu yang pertama terdapat varian baru pada coronavirus, dan yang kedua terdapat tingkat kematian COVID-19 yang tertinggi pada usia lansia sekitar 47,3%. Selanjutnya, kesuksesan program vaksinasi dalam pemulihan ekonomi negara. Dan yang keempat, tingkat pelanggaran untuk protokol kesehatan. Bisa dilihat di sini terdapat 3 kriteria tadi, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Masing-masing kita beri rentang nilai 1 hingga 5. Didapatkan pada poin ketiga mengenai kesuksesan program vaksinasi dalam pemulihan ekonomi negara, di mana urgensinya kita beri nilai skor 5, seriousness-nya 3, growth-nya 5, dengan total poin 13, dan menduduki ranking pertama sehingga kita tetapkan sebagai prioritas masalah. Selanjutnya, rekan saya Fredika Setiawan akan menjelaskan mengenai analisis masalah menggunakan metode Fishbone. Selanjutnya, analisa masalah menggunakan metode Fishbone. Dari sebab yang pertama,
yaitu atau manusia, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan vaksin, kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi terkait manfaat vaksin kepada masyarakat, sehingga masyarakat cenderung kurang yakin terhadap manfaat vaksin itu sendiri. Hal ini mengakibatkan masyarakat abai untuk melakukan vaksinasi. Dari segi mesin, pemerintah belum memiliki alat produksi, sehingga vaksin diperoleh dengan mengimpor dari luar negeri. Hal ini menimbulkan berbagai asumsi di masyarakat yang mempengaruhi juga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas vaksin itu sendiri. Lalu alat uji coba vaksin yang disediakan oleh pemerintah cenderung kurang akurat. Lalu dari material, terbatasnya jumlah vaksin sehingga penerima vaksin dibatasi dengan kriteria tertentu. Dari metode uji klinis yang dilakukan di Indonesia kurang membuat masyarakat yakin akan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi ini, sehingga sampai saat ini masih banyak masyarakat yang keberatan untuk melaksanakan vaksin. Selanjutnya, analisa masalah menggunakan metode SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi ini, pemerintah sudah membuat kebijakan bahwa seluruh warga negara diwajibkan melakukan vaksinasi. Kemudian kekuatan yang kedua, yaitu pemerintah telah menyediakan obat-obatan yang akan dialokasikan kepada seluruh masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, pemerintah membuat kebijakan untuk mendahulukan tim medis dan aparatur pemerintah serta masyarakat lansia untuk melaksanakan vaksinasi. Dan yang terakhir, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk mendapatkan layanan vaksin gratis. 2. Weakness atau kelemahan. Di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi kelemahan dalam mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi. Di antaranya, terbatasnya jumlah obat-obatan yang tersedia, sehingga sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, sehingga rentan terpapar virus COVID-19 ini. Yang kedua, akses untuk menjangkau masyarakat yang cenderung terbatas bagi wilayah-wilayah tertentu, sehingga memang pemberian vaksin ini belum dilakukan secara merata. Yang ketiga, pelayanan yang dirasakan belum optimal, yang diakibatkan berbagai macam faktor. Dan yang terakhir yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap manfaat vaksin ini, sehingga masyarakat abai terhadap program ini. 3. Opportunity atau kesempatan. Kesempatan yang dimiliki untuk mengoptimalkan program ini didukung dengan adanya komitmen politis dari pemerintah daerah terkait bantuan dana untuk pembiayaan vaksin. Lalu adanya percobaan vaksin oleh tenaga kesehatan dan pemerintah untuk menjadi contoh dampak dari pemakaian vaksin. Kemudian adanya beberapa penambahan pusat pelayanan kesehatan di beberapa daerah, sehingga dapat membantu pelaksanaan vaksin. Dan vaksinasi ini tidak dipungut biaya untuk seluruh masyarakat di Indonesia. 4. Threat, ancaman. Ancaman yang dapat menghambat program ini yaitu tingginya mobilitas penduduk antar kota. Selain itu, perilaku masyarakat yang abai tentang kesehatan menjadi ancaman bagi pelaksanaan program ini. Selain itu, faktor ekonomi pun mempengaruhi pelaksanaan vaksin ini. Ada beberapa masyarakat yang tidak dapat melaksanakan vaksin karena tetap lebih memilih melaksanakan usahanya untuk mencari nafkah daripada melaksanakan vaksinasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.